Saya akan menyampaikan firman tentang hidup di dalam firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus semakin hidup di dalam firman. Saya tahu tidak mudah tetapi bisa. Sama-sama katakan dengan saya, tidak mudah tetapi bisa. Selama ada Roh Kudus, saudara dan saya akan dimampukan untuk hidup di dalam firman. Amin, Bapak Ibu. Sama-sama katakan dengan saya harus hidup dalam firman. Mari kita lihat Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Timekeeper jalankan ya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan hal itu akan terjadi padamu. Saudara, sebagai orang percaya Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa firman Tuhan suka nggak suka, mau nggak mau pasti terjadi atas hidup kita. Amin. As a Christian, terima nggak terima, suka nggak suka, apa yang diucapkan Tuhan itu pasti terjadi atas hidup saudara dan saya. Pasti tergenapi. Kalau Tuhan bilang melalui darahku kamu yang sakit sembuh, itu pasti terjadi. Kalau Tuhan berfirman, aku memiliki rancangan dan rencana hari depan yang penuh dengan harapan yang serta atas hidup kita, itu pasti terjadi. Amin. As long we believe about the word of God, pasti terjadi. Selama kita percaya, sama-sama katakan dengan saya, selama saya percaya, pasti terjadi. Amin. Seringkali firman Tuhan tidak terjadi karena kita tidak percaya. For example, Dr. Siar mau traktir saya, Pastor, nanti habis ibadah ini kita makan babi hong 1 kilo ya. Nggak percaya? Ya udah, jadi makan nggak saya Bapak Ibu? Nggak jadi, padahal dia udah siapin babi hong, babi secu, dan babi-babi lainnya. Kecuali patkai nggak kita makan ya. Selama kita percaya sama firman, selama kita percaya sama perkataan Tuhan, itu pasti terjadi. Nah, masalahnya banyak orang Kristen di akhir zaman jauh lebih percaya apa kata orang, apa kata dunia, daripada apa kata firman Tuhan. Kan rumah tangga kamu udah berantakan. Aku Tuhan yang memberikan the second chance. Bukan berarti harus berantakan. Kan hidup kamu jatuh bangun dalam dosa, terikat edik dan lain sebagainya. Aku Tuhan yang menguduskan hidupmu. Mana yang saudara mau pilih? Percaya firman Tuhan atau percaya kata orang? Even though itu orang sedara dan sedaging kita, yang maaf ya, yang mungkin keluar dari satu rahim dengan mama kita, seringkali ngegoyangin iman kita loh. Kamu mau jadi pengacara hebat, ngimpi loh bang. Halo? Dulu Bapak Ibu Saudara, saya punya teman gak bisa ngomong L, jadinya duwu. Duwu? Iya, saya punya teman gak bisa ngomong L, jadi ngomongnya duwu. L diganti W. Waktu saya masih unyu-unyu Bapak Ibu, masih 19 tahun. Waktu saya bilang sama almarhum mami saya, Mami, Tuhan panggil saya jadi pendeta. Mami saya tahu gak? Wah, gila. Serius. Itu saya datang ke almarhum loh. Mungkin dia lagi bad mood kali ya. Saya datang ke kakak saya, adik saya. Kita kan keluarga orang Ambon Bapak Ibu. Kak, Tuhan panggil gue jadi pendeta, semalam gue doa Tuhan. Sono deh. Gitu. Dan mostly semua keluarga saya bilang gak mungkin. Tapi tiba-tiba di saat saya sendiri Bapak Ibu, saya diingatkan roh Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Mama nolak, kakak nolak,
Adik-adik nolak, om saya pun ikut tolak Bapak Ibu. Om saya seorang anggota dewan di salah satu fraksi. Saya bilang, om pengacara, aku pengen jadi pendeta. Udahlah Fer, gak usah yang makan batu lo nanti. Udahlah gak usah, mending kayak om nih, jadi pejabat, dihormatin orang. Saudara, kalau kita kebanyakan dengar orang, kita gak sampai kepada tujuan Tuhan. If we have His vision, ketika kita memiliki visinya Tuhan, tetaplah jalan dalam visi itu. Amin. Walaupun mungkin dimulai dari warung yang sederhana, yang kecil-kecil. Kan gak laku warung lo. Kan usaha lo gitu-gitu aja. Tetap percaya, segala yang minus di tangan Tuhan jadinya surplus. Indah pada waktunya Tuhan, Dia akan buktikan, aku Tuhan yang besar, yang menyertai, yang mengangkat, yang mempromosikan. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita baik, amin. Nah oleh karenanya di tengah dunia, kondisi situasi yang mungkin mengecewakan, udah deh rumah lo gak mungkin laku dijual, usaha lo gak mungkin laku, dan lain sebagainya. Tetaplah hidupi firman Tuhan. Aku percaya firman-Mu Tuhan, sakitku pasti disembuhkan. Amin. Aku percaya Tuhan firman-Mu, rumah tanggaku pasti dipulihkan, suamiku pasti diubahkan. Tinggal Tuhan ajar saya untuk sabar, menanti indah waktunya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Di gereja ini saudara dilatih, dibekali oleh Tuhan untuk percaya Tuhan sepenuhnya. Nah saudara, yang perlu kita sadari juga bahwa firman Tuhan akan tetap ada untuk selama-lamanya. Bible mengatakan dengan jelas, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan still exist. Amin saudara. Dia akan tetap ada. Ada mendampingi hidupmu dan hidupku. Meskipun dunia berkata, kamu gak layak. Tapi Yesus berkata, darahku melayakkan kamu. Kamu gak kudus, aku mati buat menguduskan kamu. Kamu gak sempurna, kamu sudah sempurna karena aku yang menyempurnakan hidupmu. Amin. Jadi saudara gak boleh condemn yourself in the big mirror. Di depan kaca yang besar, aduh Tuhan aku kan diperkosa berkali-kali. Aku kan kecanduan ini dan itu dan lain sebagainya. Stop. Tuhan sayang saudara. Tadi pagi saya berdoa untuk jemaat kita, namanya Robert dari Jerman. My friend, my new friend. Saya doa sampai nangis sesegukan Bapak Ibu. Saya merasakan kasih Tuhan itu dalam sama dia. Dan for your information, Tuhan itu tidak melihat pelanggaran dan kesalahan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang banyak memberi pengampunan dan rasa maaf. Dan Dia nantikan perubahan kita. Amin. Amin Pak. Coba bapak-bapak coba lihat tangannya begini. Yang sudah suami ya. Yang jomblo jangan ikut-ikutan deh, jangan genit. Tangan ini Pak, untuk memberkati istri, bukan nempelengin istri. Amin. Coba bapak-bapak lihat bibir istrinya. Jangan malu-malu. Bau Pak bibirnya Pak. Coba bapak-bapak yang duduk sebelah-sebelahan sama istrinya, coba lihat mulutnya. Kalau nggak ngerti bahasa mulut, lihat congornya. Lebih halus lagi, saya halusin lagi. Habis saya udah baik-baik, sopan, lihat mulutnya, nggak mau dilihat. Coba lihat congornya. Lebih halus lagi, lihat cocotnya. Saudara. Lebih halus lagi, lihat bacotnya Bapak Ibu. Habis saya ngomong ini nggak diladenin, itu nggak diladenin. Coba lihat baik-baik, lihat lagi gini nih. Bu, bibir yang ibu Tuhan kasih itu bukan buat maki-maki laki loh. Tapi untuk kasih semangat suami. Papa pasti diberkati. Jangan digeplak lah bininya tuh, denger tuh. Jangan belaga budak loh. Bener sayang? Pasti diberkati. Pasti papa kuat. Amin Bu. Diem kan lo Bu?
Aduh kalau yang kayak gitu gimana ya Pak? Abis dia enak sih bantalan buat saya maki-maki. Dosa Bu. Saudara, firman itu gak mungkin gugur Bapak Ibu. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Amin. Nah pertanyaan besarnya Bapak Ibu Saudara, mengapa sih kita harus hidup di dalam firman? Khususnya kita menjelang resesi ekonomi global ini. Coba lihat Roma pasal 10 ayat 17, ayat kita bersama. Jadi iman datang, sama-sama katakan dengan saya, iman datang. Atau dalam terjemahan barunya dikatakan timbul. Iman datang dari pendengaran, sama-sama katakan dengan saya pendengaran. Dan apa Bapak Ibu? Pendengaran akan firman Kristus. Mengapa kita harus tinggal dalam firman Tuhan? Yang pertama agar iman saudara dan saya semakin bertambah kuat. Halo? Bapak Ibu sorry to say nih ya, yang ngejatuhin kita, yang ngerendahin kita bukan orang jauh, orang dekat. Bisa keluarga kita, tetangga kita, teman kita, pacar kita, suami kita. Dasar istri gak berguna lo, goblok. Mulutnya siapa tuh? Laki. Udah Pak gak usah nunduk-nunduk gitu Pak. Santai aja, gak ada yang hakimin Bapak. Nih kayak bapak-bapak Manado nih tegar gitu kan. Tapi tangan sininya megangin gitu. Kita disuruh tinggal dalam firman Tuhan supaya iman kita kuat. Bukankah setiap hari nih ya, kalau kita lagi duduk ya, lagi santai nih ya, lagi tidur nih ya, bukankah muncul di pikiran kita, aduh besok bayar kontrakan bagaimana? Ada amin? Ini kayaknya jemaat kaya semua nih, boleh nih gue porotin persembahan nih. Nggak ada amin habisnya. Habisnya saya tanya, aduh besok bayar kontrakan gimana, semuanya santai lagi. Saya tinggal di real estate Pak, gak ada ngontrak-ngontrak Pak, puji Tuhan. Asyar siapin kantong kolektor yang banyak. Kadang-kadang kita lagi santai nih, lagi di Starbucks nih, lagi ngopi, lagi makan. Aduh besok bayar cicilan mobil lagi, JTP jatuh tempo. Bener gak? Kan lagi-lagi gak ada yang ngaku kan, selesai gue tagih persembahan hari ini 2 kali. Bener gue kolekin, sekali, pas mau pulang sekali, ayo. Terus ngomong gak ada amin, semuanya pura-pura, enggak gak ada yang cicil mobil, saya beli cash kok. Hebat nih jemaat JCC kaya semua nih, keren. Nggak saya bingung, diemnya nih diem malu memang tersangka atau memang diem pura-pura malu gitu. Kita gak lagi ngapa-ngapain, kadang-kadang kita cuman batuk. Aduh mah, paru-paruku jangan-jangan bolong nih mah. Bener gak? Cuman ada jerawat angin, kita kadang-kadang ngaca begini jerawat angin nih. Pa, kenapa mah? Ini jangan-jangan mama ada tumor nih. Padahal jerawat angin naik motor, kotor. Pakai pons kucek-kucek gini juga hilang ntar jam 12. Ngaca-ngaca begini. Pak tuh kan Pak, bener kan Pak, tumor nih Pak. Saudara, kalau kita dwell, abide in His word, iman kita akan kuat. Amin. Kalau saudara kebanyakan nonton TikTok, nonton lemah. Amin Bapak Ibu. Enak ya ketawa mulu sore ini ya. Sama-sama katakan dengan saya harus hidup dalam firman. Ya kan? Yang dunia tawarkan hari-hari ini ketakutan, krisis, penyakit, bangkrut, mati 127 orang kemarin, yesterday, bola. Apa sih yang baik dunia berikan bagi kita? Nggak ada. Tapi firman Tuhan selalu memberikan yang terbaik. The best gift from heaven through His word. Amin. Saudara, jangan mau diintimidasi. Udah umur 37, 38, 36 belum punya pasangan, jangan dengerin teman kondangan. Usahakan hindari dulu tuh kondangan. Karena Anda akan terintimidasi yang jomblo. Bukankah penghakiman seringkali ada di pesta-pesta pernikahan bagi yang jomblo-jomblo? Halo? Datang ke kawinan gitu, masih sendiri aja. Udah mau pengangkatan nih, betah lo jomblo.
Akhirnya dapat pasangan, nikah, udah datang berdua. Kok masih berdua aja? Teman-teman udah punya anak. Lu maunya apa sih? Sendiri dikomenin, udah nikah dikomenin lagi. Gue robekin bacot lo. Kebanyakan dengerin Habis gitu banyak jemaat tuh sharing sama saya gitu. Pak Pendeta kurang ajar tuh, mulut tetangga saya pengen bakar pakai api. Dulu saya dibilang jomblo, waktu saya udah punya pasangan, udah nikah. Kok berdua aja? Mandul ya? Najis. Giliran udah sama anak nih, gak sama laki. Bapaknya mana? Kasiannya ditinggalin ya. Makanya jadi bini jangan matre. Ada aja mulut orangnya kayak sampah Bapak Ibu ya. Tapi firman Tuhan menguatkan kita, amin. Taruh tangan kanan di dada, bilang, firman menguatkan hidupku. Yang kedua Bapak Ibu, setelah ini kita masuk perjamuan suci. Mazmur 119 ayat 105. Alasan mengapa kita harus tinggal dalam firman Tuhan. Dikatakan demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan apa Bapak Ibu? Yang kedua, agar hidup kita berjalan dalam terang Tuhan. Amin. Banyak orang Kristen loh hari ini jalannya gak di terang Tuhan. Dia gak bisa tuh bedain mana bininya, mana bini orang. Dia gak bisa bedain tuh mana uang Tuhan, mana uang pribadinya, mana uang kantornya. Yang penting halal, haram, hajar. Mau uang haram kayak haram jada kayak, yang penting saya punya uang. Saya punya pangkat. Saya punya kedudukan. Saya mau geser di samping, mau injek yang bawah, mau tarik yang atas. Yang penting aku dikenal. Halo? Ketika firman tinggal dalam hidup kita, saudara dan saya diterangi. Satu kali ada jemaat Tuhan memberikan saya uang 100 juta Bapak Ibu. Langsung cash. Istri saya gak tahu, tim pendeta gak tahu. Gak ada yang tahu. Cuma saya, orang yang nyumbang, Tuhan dan setan. Kira-kira nih, bisa gak saya tilep habis uang itu? Bisa. Absolutely bisa. Gak ada yang tahu. Tapi karena firman menerangi hidup saya. Firman tinggal dalam hidup saya. Lalu Tuhan berkata, Fer, kamu pergi ke bank, serahkan semuanya. Foto, masukkan ke grup, jangan ambil 1 sen pun. I do it Bapak Ibu. Dan jadilah gereja ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Berkali-kali Bapak Ibu. Saya diberkati banyak orang. Tapi saya tahu itu bukan uang kita. Minggu yang lalu saya sama istri saya. Istri saya ini pemburu boneka Bapak Ibu. Kalau saya saat ini pencari jiwa, dia pencari boneka sama Opi anak saya. Saudara kalau lihat di Instagram saya tuh ya, joget-joget, habis dapat boneka joget-joget. Kita masuk ke booth foto. Tiba-tiba ada dompet Bapak Ibu. Karena kita diterangi firman, kita tahu itu bukan punya kita. Kita kembalikan ke mbaknya. Mbak, ini ada dompet jatuh loh mbak. Setuju Bapak Ibu? Jangan belaga gila. Begitu kita masuk booth lihat ada dompet. Puji Tuhan, berkat Tuhan melimpah. Terima kasih Bapak. Aku diberkati sepanjang hidup. Mbak lihat dompet saya. Nggak tahu, saya lagi suka cita pokoknya. Kalau firman yang tinggal dalam hidup kita, kita terang saudara. Amin. Lihat orang gak sirikan. Lihat orang gak nafsuan. Ngapain ngeliatin saya? Gue colok mata lo. Orang Kristen sekarang kan gitu dok ya. Apalagi cewek. Aduh nih cewek-cewek semua nih. Kalau saya cewek nih. Kalau saya lihat begini nih. Wah habis dicakarin saya. Lo berani jalan di depan cewek ngeliatin dari atas sampai bawah ibu-ibu. Gitu, coba-coba berani. Habis digetok selop. Bolong sini nih Bapak. Nah saudara, hiduplah dalam firman. Saya pernah cerita waktu saya terbang ke Makassar, saya ketemu jam Rolex Bapak Ibu. Di depan saya ada wanita sosialita ya, cantik. Semuanya branded, nyala Bapak Ibu. Ada jam Rolex. Dia buru-buru. Di bagian apa sih namanya baki, itu ketinggalan. Di pojokan, aku kan tahu walaupun aku gak pakai barang branded, aku tahu barang branded. Ini Rolex nih harganya 150 juta nih.
Tapi karena aku diterangi firman, aku panggil, Mbak, iya Mas. Kurang ajar ganteng-ganteng gini panggil Mas. Apa kayak kokek, Om kayak gitu ya, dia Om. Ini jamnya ketinggalan. Tuhan berkati, udah. Tapi saya gak sambil gerit, ini jamnya ketinggalan. Saya gak gini, ini jamnya ketinggalan. Enggak Bapak Ibu, saya takut sama dia. Satu, saya takut Tuhan. Dua, takut istri. Bukan takut dimarahin, takut gak didoain. Amin. Ini saya yakin kalau ngomong ini istri setuju nih. Karena firman Tuhan berkata, suami jangan kasar sama istri supaya doamu gak terhalang. Mati loh Pak kita Pak. Ibu-ibu ntar pulang senyum-senyum di belakang. Mampus loh, mampus. Mampus loh. Lo berani ngelawan gue, doa lo mentok plafon. Bener ini firman Tuhan. Serius. Kenapa salah satunya saya ngeliat muka bapak-bapak nih kayaknya udah muka pucat semua nih. Ngeliat ibu-ibu kayaknya gini nih. Ibadah besok jam berapa Pak? Jam 5, setengah 3 kita datang. Lebih awal. Saya baca tuh. Di perjanjian baru gak enak sih, saya nelen ludah bacanya juga. Suami-suami kalau kamu kasar sama istri doamu terhalang. Saya langsung lihat dia Bapak Ibu. Makin gede pala nih orang nih. Sama Pak ya, nasib kita yang bela Tuhan Pak ya. Amin Bapak-bapak. Aminnya kenceng tuh nafsu. Amin. Tinggal dalam firman ya Bapak Ibu ya. Amin. Di tengah kondisi yang lagi tidak pasti, firman memberikan kita kepastian. Amin. Kita pasti ditolong, kita pasti dibela, kita pasti disertai. Setiap kita pasti punya masalah. Tapi dalam firman, masalah selalu ada jawabannya. Tepuk tangan bagi Tuhan.